Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya DC Project, ya kan. Kali ini lanjutan dari video yang kemarin ya, tentang pengertian dari arus AC. Nah, apa sih itu arus AC? Nah, kemarin kan udah dijelasin. Nah, sekarang gue bakalan sedikit berbagi tentang pengertian apa sih arus DC dan contoh-contohnya itu seperti apa. Nah, oke, gimana keseruannya? Langsung ke videonya. Oke, pengertian arus DC atau direct current adalah tegangan dengan arah arus yang searah dan umumnya bersifat lebih stabil. Pada awal penemuannya, arus DC dikatakan sebagai arus searah dari positif menuju negatif. Namun, seiring berjalannya kemajuan teknologi, arus DC diketahui sebagai arus yang mengalir searah dari negatif menuju positif. Contoh dari arus DC ialah televisi, radio, telepon, dan CPU. Perbedaan arus AC dan DC adalah arus AC merupakan jenis arus listrik yang nilainya berubah terhadap satuan waktu atau cenderung tidak stabil. Sedangkan arus DC ialah arus listrik yang nilainya tetap terhadap satuan waktu, sehingga lebih stabil pada penggunaannya. Tapi kenapa ya di masyarakat kita ini sekarang lebih suka itu pakai arus AC gitu ketimbang arus DC, ya kan? Karena pada umumnya arus AC diketahui lebih ekonomis dibandingkan arus DC. Selain itu, arus yang dapat dihasilkan oleh arus bolak-balik jauh lebih besar dan dapat menghantar arus dengan jarak yang lebih jauh. Listrik AC juga memiliki sistem yang lebih aman. Sekarang gua ada beberapa contoh ya yang mungkin bisa dipraktikkan untuk belajar di rumah gitu ya. Nah, di sini gua ada 3 buah baterai dan masing-masing baterai ini memiliki tegangan yang berbeda-beda ya. Kalau yang paling kecil ini ukuran A3, dia tegangannya 1,5 volt. Yang ini A2 juga sama ding, 1,5 volt. Nah, ini baterai handphone sih biasanya atau lithium. Nah, di sini dia memiliki tegangan 3,7 volt. Nah, dari ketiga buah baterai ini gue bakalan mempraktekin gimana sih caranya kita mengukur menggunakan avometer dan atau multitester ya. Jadi untuk perlu diketahui ya, kalau kita ingin mengukur arus atau tegangan yang ada di arus AC, itu probe dari multimeternya itu bisa kita bolak-balik. Sedangkan kalau untuk arus DC itu nggak bisa dibolak-balik, dia harus sesuai probe-nya antara positif dan negatif. Nah, di sini gue udah ada avometer ya, dan perlu diketahui juga rata-rata biasanya kabel itu mewakili apakah dia itu arus negatif atau positif, ya kan. Nah, untuk kabel yang merah nih, ini biasanya dia positif. Nah, sedangkan yang hitam ini adalah yang negatif. Rata-rata seperti itu ya. Cuman ada beberapa kondisi yang kadang itu bingung juga gitu. Kadang antara merah dan hitam itu kebolak-balik. Nah, gitu. Cuman untuk standarnya yang gue tahu, untuk kabel berwarna merah ini adalah kabel positif, dan yang hitam ini untuk yang negatif gitu ya. Nah, sekarang gue langsung contohin aja, praktekin ya, gimana caranya kita mengukur arus AC, arus DC. Nah, ini udah ada multimeter di sini. Nah, perlu diketahui ya, ketika kita ingin mengukur tahanan, kita juga harus mengetahui juga simbol-simbol dari arus apa yang ingin kita ukur ya. Jadi jangan asal gitu ya.
kalau untuk avometer yang digital yang otomatis itu kadang dia tuh mau lu kasih dimanapun dia bisa untuk menentukan nilai otomatisnya gitu. Tapi ada juga multimeter yang harus bener-bener manual gitu ya. Jadi lo harus bener-bener pindahin selektornya ini ke apa yang mau lo ukur tahanannya. Nah, kalau ini nih harus AC ya. Untuk ngukur harus PLN. Nah, untuk DC lambangnya tuh seperti ini, dia searah. Nah, jadi kita puter probe-nya ke arah arus DC. Nah, di sini akan muncul keterangannya DC fault. Nah, sekarang gue kasih tahu ya, gimana sih cara mengukur arus DC. Nah, oke, sekarang gua bakalan praktekin gimana caranya untuk mengukur arus DC ya kan. Dan di sini ada satu buah baterai. Seharusnya baterai ini bertegangan 1,5 volt. Sekarang kita ukur aja ya. Nah, kalau untuk mengukur arus DC kalian harus perhatikan simbolnya. Nah, ini plus di atas, minusnya di bawah. Ya kan? Jangan sampai ketuker. Nah, di situ kebaca 1,6 volt. Berarti ini masih bagus baterainya. Kita coba lagi. Terbaca 1,4, sudah berkurang sedikit. Nah, sekarang apa sih yang terjadi kalau semisal gua itu salah nempatin? Kan yang harusnya kan seperti ini ya, yang kutub negatif itu di bawah, sedangkan yang positif itu di atas. Nih ya, kita coba sekali lagi. Terbaca kan? Nah, apa jadinya kalau kita balik arus di situ? Dia akan keluar tanda bahwa kita salah menempatkan probe-nya. Nah, itu ada angka minus. Ciri-ciri kalau kalian itu salah adalah dia akan keluar angka minus. Untuk nilainya tetap terbaca sama, 1,467. Nah, 1,467 juga sama, cuman pembedanya dia ada minusnya di depan gitu. Jadi harus hati-hati ya, karena untuk tegangan yang besar itu biasanya nanti bakalan nge-short atau konslet juga. Makanya harus diperhatikan antara kutub plus dan kutub minusnya gitu, jangan sampai tertukar atau jangan sampai terbalik. Dan juga jangan sampai sekali-kali kalian itu, jika multitester kalian itu nggak otomatis, kalian mau mengukur arus AC tapi selektornya ini ada di arus DC. Ini kalau yang memang avometer kalian itu nggak otomatis, avometer kalian tuh bakalan rusak pastinya. Gue jamin pasti rusak. Karena kenapa? Bagian dalamnya itu pasti akan kebakar, yang khusus arus DC-nya. Makanya perlu diperhatikan untuk selektor ininya ya. Jadi kalian juga harus menghafal mana arus AC, mana arus DC, mana untuk tahanan gitu. Nah, mungkin segitu aja penjelasan singkat dari gua. Kurang lebihnya mohon maaf jika memang masih ada banyak kurangnya, cuman gue di sini hanya sedikit berbagi tentang apa yang gue tahu gitu ya. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka dengan video saya, silakan kalian tekan tombol like dan subscribe agar saya tetap bersemangat untuk membuat konten-kontennya. Kurang lebihnya
Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.